Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kalian kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak hadirin sekalian, kita melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Terakhir katanya sampai di Amul Huzni, tahun kesedihan, ya, ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan paman beliau Abu Thalib. Maka wafat keduanya ini membawa efek bagi perkembangan dakwah Islam, wabil khusus di Mekah. Kenapa? Karena intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi. Maka Rasulullah pernah bersabda, tidak pernah aku merasakan kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, kecuali setelah Abu Thalib, pamanku, meninggal. Kenapa? Karena ketika Abu Thalib masih hidup, intimidasi itu hanya berasal dari tokoh-tokohnya saja, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, paman beliau sendiri, kemudian Utbah, kemudian Walid bin Mughirah, dan tokoh-tokoh yang lain. Tetapi setelah wafatnya Abu Thalib, justru mereka memprovokasi yang lain. Jadi orang-orang biasa, bahkan sampai para budak sekalipun, mereka melecehkan Rasulullah. Jadi sampai para budak yang selama ini tidak melakukan itu, setelah wafatnya Abu Thalib, justru mereka ikut melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya demi mempertahankan keberlangsungan dakwah Islam, kemudian Rasulullah pun menatap tempat lain untuk dijadikan lahan dakwah Islam yang baru. Dan tempat lain itu tidak lain bukanlah Taif. Ya, dulu belum terpikir ke Madinah, karena Taif termasuk daerah yang lebih dekat dengan kota Mekah, gitu ya. Jaraknya kurang lebih 60 mil. 60 mil dari kota Mekah, satu daerah yang sejuk, ya, yang ditumbuhi oleh tanaman, gitu ya. Bahkan saya pernah sampaikan, ya mirip seperti di saat kita saat ini, gitu. Orang-orang yang berduit di kota Jakarta misalnya, maka mereka berinvestasi ke daerah-daerah seperti Puncak, Bogor, Bandung, dan sebagainya, untuk tempat mereka berlibur, beristirahat dari kepenatan pekerjaan mereka. Ya, begitu juga dengan orang-orang di Mekah, gitu ya.
tokoh-tokoh di Mekah yang memiliki banyak harta, maka mereka juga berinvestasi di Taif. Ya. Nanti salah satunya adalah Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Maka di bulan Syawal, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dulu belum ada Lebaran, Pak, gitu. Syawal belum ada Lebaran, gitu. Jadi di bulan Syawal tahun 10 kenabian, maka kemudian beliau pun berangkat bersama dengan anak angkat beliau, sahabat mulia, yaitu Zaid bin Harisah. Ini sampai sini ya? Udah saya sampaikan belum, Pak? Belum ya? Kenapa yang ditunjuk oleh Rasul untuk menemani beliau adalah Zaid bin Harisah? Karena orang Mekah taunya Zaid itu anaknya Nabi Muhammad. Kenapa bukan Abu Bakar, kenapa bukan Umar atau yang lainnya yang mendampingi Rasul, tapi cukup dengan sahabat Zaid bin Harisah. Karena ketika mereka keluar, tidak akan dicurigai Rasulullah akan mencari lahan dakwah Islam yang baru, gitu. Mereka akan menyangka, wah itu mah jalan-jalannya seorang ayah dengan anak yang nanti akan kembali lagi. Tidak ada hal yang istimewa, gitu. Nah, ini bagian dari strategi Rasulullah ketika menunjuk setiap pendamping, gitu. Termasuk ketika nanti Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pendamping hijrah beliau ke Madinah. Nah, begitu juga dengan peristiwa dakwah di Taif ini. Maka berangkatlah mereka berdua menuju Taif yang tadi jaraknya 60 mil. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. 60 mil jalan kaki. Karena apa tadi? Kalau naik kendaraan dicurigai. Pasti akan dihalangi Rasulullah kalau perginya dengan kendaraan, dengan unta misalnya, gitu. Maka Rasul dengan jalan kaki. Dan kita tahu medannya seperti apa, gitu, menuju ke Taif. Dan Rasulullah tidak langsung jalan itu langsung ke Taif, tapi beliau mampir ketika lewat sebuah perkampungan, kabilah atau suku, beliau di situ menawarkan Islam. Tapi beberapa kabilah yang beliau tawarkan itu tidak ada satupun yang menerima. Bahkan kata-katanya nyelekit sekali, gitu. Di mana mereka mengatakan memang tidak ada orang yang lebih baik di Mekah daripada kamu yang mengaku Nabi. Cuman kamu satu-satunya orang yang paling istimewa. Jadi sudah nolak, tapi kata-katanya nyelekit sekali. Saya sering bilang ya mirip seperti para netizen, gitu ya. Netizen kan begitu. Nah, pokoknya asal cuap aja gitu. Di medsos gitu. Nah, berapa kabilah itu? Satu pun nggak ada yang mau menerima Islam. Kalau nggak mental sebagai dai, udah nyerah gitu, Pak. Udah nyerah gitu. Mungkin Rasulullah berhenti dari dakwah, gitu. Nah, sampai akhirnya mereka di Taif. Ya, di Taif itu ada 3 tokoh. Tokoh di Taif namanya Yalail, Abdu Yalail, kemudian Mas'ud dan Habib. Ini saudara. Ini 3 tokoh di Taif. Dan itulah Rasulullah ketika sampai di sebuah tempat, maka beliau tidak langsung ekspansi ke masyarakat, tapi beliau izin dulu ke tokoh-tokohnya dulu dakwah. Jadi jangan datang kita mentang-mentang, oh ini kan saya dakwah Islam, siapapun berhak untuk mendapatkan dakwah Islam langsung. Maka ahsannya, adabnya bagaimana kita temui tokoh di tempat itu, meminta izin. Dalam hal ini tidak hanya minta izin Rasul, tapi Rasul juga mengajak mereka kepada Islam. Tapi lagi-lagi 3 tokoh ini pun menolak. Timbul kekhawatiran pada diri mereka, nanti kalau dakwah kita diterima oleh Muhammad,
nanti bagaimana pengaruh kita bisa hilang. Akhirnya mereka pun menolak. Tapi Rasul tidak putus asa, tidak berhenti di situ. Baiklah, apa yang kalian katakan ini tolong sembunyikan, jangan kalian sampaikan kepada masyarakat kalian. Dan sekarang berikan izin kepada saya untuk saya sampaikan kepada masyarakat kalian. Ya, tentu sama mereka aja mereka nggak mau, apalagi minta izin menyampaikan kepada masyarakat. Lebih lagi mereka nggak mau, tidak memberikan izin. Bahkan bukan hanya tidak memberikan izin, akhirnya mereka pun memprovokasi masyarakat Taif untuk menzolimi Rasulullah. Jadi dikumpulkan itu termasuk anak-anak untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau pun berlari bersama dengan anak angkat beliau ini, sahabat Zaid bin Harisah. Dan uniknya mereka setiap kali Rasulullah lari naik gitu ya, itu yang diarah bukan yang lain, tetapi kaki beliau, biar nggak bisa berjalan. Jadi arah sambitan mereka dengan batu itu diarahkan ke kaki Rasul, sehingga sulit bagi Rasul untuk berjalan karena luka. Terus anak-anak pun mengejar mereka berdua, sampai Zaid bin Harisah pun menjadi tameng bagi Rasulullah, terluka dengan berbagai macam sambitan, kepalanya, badannya semua. Sampai terus keduanya berlari menghindar dari serangan orang-orang Taif, sehingga sampailah mereka di sebuah kebun yang ternyata itu milik orang Mekah, tokoh Mekah, yaitu kakak beradik, yaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di mana Utbah ini adalah mertuanya Abu Sufyan, ya, yaitu ayahanda dari Hindun. Hindun nanti kita di bahasan perang Uhud sudah masyhur bagaimana dia menaruh dendam luar biasa kepada Hamzah, sehingga dia nyewa seorang budak ahli tombak, di mana tombakannya tidak pernah meleset. Dan akhirnya Hamzah pun syahid, yang kemudian saat Hamzah sudah meninggal dunia, kemudian dadanya dibelah, lalu diambil jantungnya, lalu dikunyah. Nah, ketika itu Hindun masih kafir, yang pada akhirnya nanti Hindun pun masuk Islam bersama dengan suaminya, yaitu Abu Sufyan. Maka nanti keturunannya, anaknya Muawiyah, itulah yang kemudian mendirikan dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi berlindung Rasulullah bersembunyi di kebun milik yang ternyata milik Utbah dan Syaibah, dan Rasulullah tidak mengetahui itu. Dan ketika Utbah dan Syaibah melihat dari kejauhan sosok Rasulullah, ya, dalam keadaan terluka, dalam keadaan tersakiti gitu, maka muncul pedulinya gitu. Karena biar walaupun sebenarnya Utbah itu termasuk orang yang memusuhi Rasulullah di Mekah, tapi ketika melihat Rasulullah dalam keadaan terluka seperti itu, bangkit fanatisme kesukuannya gitu. Karena biar bagaimanapun masih sama-sama suku Quraisy, masih satu keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, muncul keinginan untuk membantunya, tapi dia tidak mau terang-terangan, gengsi juga gitu. Tidak mau terang-terangan menghampiri Rasul lalu menawarkan bantuan, gengsi. Maka kemudian dia mengutus budaknya namanya Adas. Ini kamu bawakan makanan, kasih tuh orang yang sedang berada di situ. Sambil keduanya memantau dari kejauhan tanpa diketahui oleh Rasulullah. Maka disitulah kemudian terjadi dialog, ya, antara Rasulullah dengan Adas. Di mana ketika Rasulullah ingin makan, beliau mengucapkan kalimat Bismillah. Di saat itulah Adas terkaget-kaget
Kenapa? Sambil bertanya, kamu bukan orang sini ya? Iya. Kamu berasal dari mana? Dari Mekah. Karena memang kenapa? Aku tidak pernah mendengar kalimat ini diucapkan oleh orang-orang di sini. Jadi apa namanya? Ini orang yang berbeda berarti. Dan ada tertarik dengan kalimat Bismillah ini. Jadi kita teringat dengan kisah saat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nah itu. Kan Nabi Musa ketika ketemu dengan Nabi Khidir mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka Nabi Khidir menjawab, lalu Nabi Khidir bertanya, kamu bukan orang sini ya? Iya. Aku tidak pernah mendengar kalimat ini diucapkan oleh orang sini. Memang kamu siapa? Kata Nabi Khidir. Saya Musa. Musanya Bani Israel? Iya. Nah, maka disitulah kemudian Nabi Musa mengutarakan maksud ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi kalimat itu tidak diucapkan oleh penduduk situ. Makanya Nabi Khidir kaget. Jadi kalimat-kalimat istilahnya simbol yang sangat sakral dalam Islam itu ya, termasuk kalimat Assalamualaikum. Kemudian kalimat Bismillah. Itu yang hanya ada dalam Islam seperti itu. Dalam agama yang hanif. Nah, sehingga di situ Rasulullah sebagai seorang dai pada saat ada orang punya rasa penasaran terhadap sesuatu, maka muncul jiwa dai-nya. Wah, ini peluang dakwah ini. Ada orang yang tertarik sampai bertanya. Jadi ketika orang bertanya itu pasti ada sesuatu yang menarik dirinya. Dan ini punya peluang bagi kita untuk menyampaikan dakwah. Maka ketika itu Rasul bertanya, kalau kamu dari mana? Lalu Adas menjawab, saya dari Ninawa. Begitu mendengar kata Ninawa, Rasulullah SAW mengatakan, oh dari negeri Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Ah, kamu kok tahu Yunus bin Matta? Iya, dia adalah orang yang soleh. Dia juga seorang nabi. Seperti diriku, aku juga seorang nabi. Nah, semakin tertariklah Adas. Semakin dia banyak bertanya, yang pada akhirnya riwayat menyebutkan di situ pun Adas masuk Islam. Sambil beliau mencium tangan Rasul, kaki Rasul, mencium kening Rasul, senangnya gitu. Kemudian setelah itu Adas pun kembali ya, menemui majikannya. Ditanya oleh majikannya, Adas, ada apa kamu dengan orang itu? Aku tidak pernah melihat orang yang ketika dipandang enak dilihat. Aku tidak pernah melihat orang yang bagus dalam tutur katanya, dalam perilakunya, kecuali orang itu. Lalu bagaimana? Aku sudah jadi pengikutnya. Wahai Adas, agamamu itu lebih baik dari agama orang itu. Yaitu agama Adas adalah Nasrani. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan riwayat pertama, Adas tetap komitmen dengan keislaman yang baru diucapkannya, tapi ada riwayat kedua yang kemudian menggoyahkan dirinya dari kata-kata Utbah tadi, sehingga akhirnya dia balik lagi ke agama lamanya. Jadi dua riwayat. Kalau kita baca dalam berbagai kitab itu tidak hanya satu riwayat. Tapi kalau di kitab yang menjadi referensi utama dalam bahasan kita, yaitu kitab Ar-Rihlul Maktum, disebutkan Adas tetap komitmen dalam keislamannya. Nah ini walaupun satu, tapi cukup menghibur Rasulullah. Di tengah kesedihan beliau, di tengah kezaliman yang beliau rasakan gitu. Dengan masuk Islamnya Adas, maka kemudian ini cukup menghibur beliau. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sampai akhirnya di situ Rasulullah berdoa gitu ya, berdoa dengan hal yang sangat lirih sekali gitu ya. Ya. Makanya Rasulullah pernah ditanya, hal apa, keadaan apa yang membuat peristiwa yang membuat kamu paling bersedih? Maka Rasulullah jawab, peristiwa di Thaif. Nah, itu peristiwa yang sangat membuat beliau sangat bersedih gitu. Ya. Maka itu tergambar kesedihan beliau itu, kedukaan beliau itu tergambar dalam doa ini gitu. Jadi bagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hillati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Da Rasul, walakin afiyatuka huwa awsa'uli a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabuka aw yahillu ala sakhatika lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Ini doa Rasul di Thaif. Jadi Rasul, makna doa ini adalah, ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahanku, kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Jadi beliau merasa hina gitu, ketika didolimi oleh orang-orang di Thaif, khususnya di Mekah sebelumnya gitu. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Ya, Rasulullah bertanya dalam doanya, kepada siapa ya Allah Engkau serahkan diriku sebenarnya? Ya, kepada orang yang jauh, kemudian mereka bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku, kata Rasul. Aku tidak peduli. Nah, ini poinnya luar biasa Rasul. Setelah beliau mengeluhkan kondisi beliau saat itu dan sebelumnya, maka beliau pun di sini mengatakan dalam doanya, aku tidak peduli ya Allah dengan keadaan yang sekarang ini sedang aku rasakan, kesedihan, kedukaan yang sedang aku alami. Aku nggak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Jadi kata Rasul, kesedihan apapun, kedukaan apapun, musibah apapun, selama itu bukan bentuk murka Allah, nggak ada masalah buat saya, kata Rasul. Yang dikhawatirkan, ya, kalau kesedihan itu, kedukaan itu yang kita alami, musibah yang kita alami itu bentuk murkanya Allah pada kita. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Bahkan termasuk bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang kita peroleh, kita khawatirkan justru bentuk kemurkaan Allah pada kita. Bisa jadi, bisa jadi. Dan itu kan yang disebut dengan istidraj, ya, dikasih kenikmatan. Tapi sebenarnya itu murkanya Allah. Indikasinya apa? Bahwa itu istidraj. Ketika kenikmatan yang kita peroleh tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Jadi kalau kita naik jabatan, usaha kita maju, anak-anak kita banyak, sukses semuanya gitu, tapi justru tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, itu tanda istidraj. Itu yang kita harus khawatirkan. Lalu kata Rasul, sebab sungguh teramat luas afiat, ya, yang Engkau limpahkan kepadaku. Jadi kalau kita, jadi untuk menghibur diri kita saat kita dapat musibah, saat kita dapat kedukaan, seperti yang dikatakan Rasul resepnya. Jadi kedukaan kita, kesedihan kita itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang sudah Allah berikan pada kita. Karena kita seringnya melihat yang buruknya saja.
karena cuma melihat yang buruk, akhirnya lupa dengan nikmat yang lebih banyak. Seringnya begitu. Jadi nikmat Allah padahal banyak banget buat kita. Tapi saat kita mendapatkan satu musibah, yang lebih kita lihat musibahnya. Sehingga kita lupa nikmat Allah itu lebih banyak dari musibah yang Allah berikan pada kita. Maka Rasul mengatakan begitu, teramat luas afiat yang kau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Jadi kita itu sering, makanya ayatnya begitu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau benci sebenarnya itu baik buat kamu, tapi boleh jadi sesuatu yang engkau suka itu sebenarnya buruk buat kamu. Nah itu. Wallahu, ayat ini ditutup dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Allah tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi ini menunjukkan sungguh berdukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doanya sangat lirik sekali. Kemudian setelah itu beliau pun berjalan kembali ya, sampai akhirnya saat beliau berjalan ada awan yang menaungi beliau, maka bersama dengan itu muncullah malaikat Jibril menemui Rasulullah. Allah mengutus Jibril ya kepada Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Sampai kemudian Jibril berkata, "Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka." Ini. Jadi sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Bagaimana penolakan orang Makkah kepadamu, penolakan orang Taif kepadamu, Allah dengar semua. Wa ma raddu 'alaika, dan apa yang mereka tolak terhadap dirimu. Jadi ini pelajaran juga buat kita Bapak dan sekalian, jangan pernah suudzon sama Allah. Ketika kita doa, kok kayaknya belum dikabulkan, ya, kan begitu. Lalu kita bersuudzon, Allah nggak dengar doa-doa kita. Hah? Apanya? Enggak, belum. Allah lebih tahu timingnya, gitu. Timingnya bisa lebih tahu. Gitu. Jadi artinya dari sini kita bisa mengambil pelajaran kata-kata Jibril pada Rasul. Sesungguhnya siapapun yang mengeluhkan masalahnya, mengadukan permasalahannya kepada Allah, nggak ada yang nggak didengar. Semuanya didengar. Nggak ada. Allah nyimak dari awal sampai akhir. Dan Allah nggak ada bosannya gitu. Nggak ada bosannya. Ya. Jadi Allah sama sekali tidak pernah lepas dalam memantau hambanya. Gitu. Termasuk ketika hambanya berdoa. Nggak ada lepasnya. Ini saya kaitkan dengan cerita, kalau salah saya pernah sampaikan kisah seorang wanita namanya Khawlah binti Sa'labah, kan gitu. Khawlah binti Sa'labah. Ini sebenarnya sahabiah tapi biasa saja. Levelnya tidak sama lah. Kalau bicara level dengan sahabat Abu Bakar nggak sama. Tapi luar biasa. Ternyata dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kan kisahnya begini. Satu saat dia ribut dengan suaminya, Aus bin Somit, saudara dari sahabat Ubadah bin Somit.
Sehingga saking ributnya dengan suaminya, kemudian sang suami mengatakan kepada Khawlah, kata suaminya, "Anti alayya ka zohri ummi." Gitu. Kamu itu bagiku, kata suaminya, itu seperti punggung ibuku. Kata suaminya. Saking marahnya suaminya. Nah, kalimat itu dalam kebiasaan pada saat itu menandakan perceraian. Jadi artinya sudah dicerai. Maka saat Khawlah mendengar itu, dia kaget luar biasa. Ya. Tapi di dalam kemudian sang suami sadar bahwasanya dia nyesel dengan kata-katanya itu. Kemudian dia pun meminta kepada Khawlah untuk balikan lagi. Karena Khawlah tahu hukumnya seperti apa, ketika sang suami mengatakan demikian, maka Khawlah nggak mau. Nggak mau, saya nggak mau. Karena sekarang kita sudah tidak halal. Tidak halal. Maka kemudian Khawlah, meskipun dia seperti itu sikapnya kepada suaminya, tapi dia masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Khawlah? Dia datang menemui Rasulullah. Dia temui Rasulullah. Lalu dia ceritakan masalah rumah tangganya dengan suaminya itu. Di mana suaminya mengatakan, "Anti alayya ka zohri ummi," kamu bagiku seperti punggung ibuku. Gitu. Maka Khawlah bertanya, "Bagaimana ya Rasul status saya dengan suami saya?" Rasul putuskan, "Kamu sudah tidak halal lagi. Artinya kamu harus pisah dengan suamimu," kata Rasulullah SAW. Tapi Khawlah masih penasaran karena keinginan yang kuat dia untuk mempertahankan rumah tangganya. Kemudian dia, "Ya Rasul, adakah solusi lain buat saya? Adakah hukum lain buat saya atas masalah rumah tangga saya ini?" Kata Rasul, "Kamu dan suamimu the end." Gitu Pak ya. Selesai. Tapi Khawlah masih penasaran. "Ya Rasul, kalau saya berpisah dengan suami saya, lalu kemudian anak-anak saya ikut suami saya, sementara anak-anak saya masih kecil, maka saya khawatir anak-anak saya nggak bakal keurus sama suami saya. Tapi kalaupun mereka anak-anak saya ikut ke saya, mereka kelaparan karena saya nggak punya usaha." Itu kata Khawlah. Gitu. Nah, kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana tuh? Pernah dengar kan kisah ini? Pernah? Tapi apa jawaban Rasul? "Kamu dan suamimu the end." Sama jawaban Rasul. Maka kemudian Khawlah tetap tidak putus asa. Lalu apa yang dia lakukan? Sekarang ke Rasul saja sudah nggak dapat solusi. Karena memang bukannya Rasul nggak mau beri solusi, karena hukum yang berlaku saat itu ya seperti itu. Rasul nggak mungkin merubah hukum tanpa ada turun wahyu berikutnya gitu. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Khawlah? Wa tashtaki ilallah. Kemudian dia ngadu sama Allah. Dia ngadu sama Allah dalam doanya, "Ya Allah, saya sangat ingin mempertahankan rumah tangga saya. Dan saya sudah temui Rasulmu ya Allah. Tapi beliau memberikan jawaban, sesungguhnya saya sudah tidak halal lagi dengan suami saya. Oleh karena itu ya Allah, turunkanlah syariatmu melalui lisan nabimu." Maka ternyata apa? Tidak lama kemudian Rasulullah itu keluar keringat dingin. Nah, itu salah satu proses turunnya wahyu. Ya, ternyata turun wahyu. Surat apa? Surat Curhat. Nah, namanya surat Curhat. Ada yang tahu surat Curhat? Nah, surat Curhat.
Pernah dengar gak surat curhat? Yaitu surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah. Ayat 1 sampai ayat 4. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dia apa kata Allah? Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang menggugatmu, wahai Muhammad, tentang masalah suaminya. Lalu kemudian dia mengadu kepadaku, kata Allah. Dan Allah mendengar percakapan kamu berdua dengannya, wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Maka kemudian setelah turun ayat ini, Rasulullah pun menyampaikan kepada Khawlah. Khawlah ketika dibacakan ayat ini senang, tapi di satu sisi beliau juga bingung. Senang tapi bingung. Kenapa tuh? Kita tunggu bulan depan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Diajan kan? Diajan ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.